ini atau syair ini memberikan motivasi kepada kita, baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Mengingat mati bukan berarti pengen cepat-cepat mati, tetapi itu adalah pengingat kepada kita yang namanya mati, yang namanya ajal bisa datang sewaktu-waktu. Tidak melihat sehat dan sakitnya orang, tidak melihat kecil maupun sudah tuanya manusia. Dengan kita mengingat dan kita memahami bahwa mati itu datangnya sewaktu-waktu, maka kita punya semangat tinggi supaya menyiapkan bekal. Kalau itu urusannya dunia, tentu ini dimaknai tentu itu dimaknai supaya kita meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Tidak ada ceritanya orang itu hidupnya pengen, ya wis saya cukup cuma punya sepeda hotel, ya sudah saya cukup punya sepeda motor, entah anak saya nanti jadi apa ya wis urusan nanti. Tidak mungkin orang punya pikiran begitu. Pasti menginginkan ketika nanti dewasa, ketika nanti tua, hidup sudah berlimpah, anak-anaknya semua sudah disiapkan, entah rumah, entah mobil, pendidikan tinggi, sawah yang luas. Pasti semua orang punya pikiran seperti itu. Nah, dengan mengingat mati, artinya kita sudah siap siaga terhadap diri kita. Kalau kita sakit, kita sudah punya duit. Kalau kita kena musibah, kita sudah mampu mengantisipasinya. Itu kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat, maka karena kita tidak tahu kapan ajal itu tiba, ya kita memperbanyak amal ibadah, menyiapkan banyak sambung bekal mati. Untuk urusan akhirat tidak ada. Untuk urusan akhirat bukan berarti modal dunia itu sudah cukup, tidak. Tidak ada jaminan orang kaya masuk surga. Tidak ada jaminan orang yang setiap hari hidupnya di masjid juga masuk surga. Maka hati ini yang harus dijaga. Amal ibadahnya ditingkatkan, hatinya tetap dijaga. Sebab banyak penyakit-penyakit yang menjumuskan kita ini bukan penyakit yang kelihatan, jantung, liver, asma dan lain-lain, tapi adalah penyakit hati. Maka quote ini memberikan motivasi kepada kita supaya bisa untung di dunia, juga untung di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pas yang disampaikan oleh Pak Haji Soleh pun saat ini ditemukan didik. Ini mas yang dituju tadi kan mengingat mati jasadnya. Lah mengingat mati itu mesti tiang niku, mesti orang itu berdoa supaya panjang umur. Paham ya? Berarti mesti tiang niku berdoa supaya panjang umur. Loh, panjang umur tuh sehat. Jenengan mesti paham. Kalau misalnya jenengan punya karir, jangan sampai cepat mati.
otomatis berikhtiar zahir dan batin bagaimana caranya karir itu sehat. Jangan sampai napa niku jenenge cepat mati istiqomah. Nyambung terus. Sebetulnya luas sekali tergantung dengan cara memahami sahir. Mati apa? Kita semua pasti punya cita-cita, pasti bercita-cita supaya cita-cita tidak gampang mati di rumah, dijaga, dipupuk dan lain sebagainya. Supaya cita-cita itu nggak gampang mati. Ya tergantung jenengan kembangkan terpundi. Jadi kata-kata pendek ini luas sekali. Misalnya jenengan damel napa niku seminar nopo. Saya ketibani nggih. Aja monggo kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Menyikapi kot halaman yang ke-17, perbanyak mengingat mati supaya bertambah semangat menata dan menjaga hati. Niki wau Pak Soleh bisi kula. Ji, kok gak biasa lek Jumat iki kaya malam Jumat pon wiritane akeh. Niki nurut pendapat kula krana niki adalah awal saking kajian setiap Jumat malam Sabtu, dan bertepatan dengan baru kembalinya santri-santri modern ke pesantren Singapura. Nopo kok wiritane kathah rotoan. Keranten kula kalih jenengan sedaya niki sing biasa wonten pondok sembahyang bengi istiqomah, mungkin di rumah terkalahkan dengan yang namanya HP. Gak tahu delok HP koyo-koyo saweneng sampai turune bengi-bengi akhirnya tak subuhne keblabasan. Supaya istiqomah sing mati mari ning omah ora diopeni, muga-muga dengan awal pengkajian setiap Jumat malam Sabtu niki hidup kembali. Ya. Sing biasa ning pondok cakep salat duhae, ning omah mboten cakep. Lah niku nggih mati istiqomah salat duhae. Sing biasa ning pondok wiritan mari subuh Fatihah 100 dan sebagainya, mari maghrib sholat maghrib jamaah sampai sholat isya berjamaah, istiqomah ning omah dadi pedhot alias isdet mati istiqomah. Lah niki dengan bacaan-bacaan yang sedemikian niki wau kula nganggep untuk memulihkan kesehatan istiqomah kula panjenengan sedaya, sing mang mati muga-muga urip, sing mange ditinggal mulai iku kuru muga-muga engko dadi lemu maneh. Istiqomah sing ana di omah wis gak belajar-belajaran, males belajar ala HP, muga-muga dibanjai dina Jumat malam Sabtu iki istiqomah dadi akas
rikat terginas. Ya sing mari gak sekolah males, biasa esuk turu ning pondok mulai maneh. Muga-muga semangat untuk meraih cita-cita demi untuk menggenggam mencengkeram dunia. Jadi ikut yang halaman 17 niki memang kula kali panjenengan sedaya mati niku nggih mboten mati jasate mawon mati niku nggih niku sampun dijelasaken Kyai. Kula sampeyan sing biasae oleh dongane yai berbengi cedhek kali yai nang omah ado. Apa maneh ditinggal dolen ngluyur gak karu-karuan. Dengan bacaan dalu menika muga-muga sedaya santri niki pulih kembali vitamine nggih. Jasate sing kuru muga-muga dadi lemu maneh, semangate sing mati muga-muga hidup kembali, istiqomah sing males muga-muga nang dikersakno Gusti Allah semangat, istiqomah lek mati muga-muga diparingi urip kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sekedhik ingkang saged kula sampaikan. Kirang langkung nyuwun agung pangapunten hadanallahu wa iyyakum. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga pada sehat. Atau panjenengan pahami ngeten. Kan perbanyaklah mengingat mati, perbanyaklah mengingat cita-cita, perbanyaklah mengingat kesuksesan supaya saged ngelengkapi sedaya kebutuhan. Jadi perbanyak harus ibaratnya kados memanah, harus dipandang, harus selalu dilihat sing dipanah. Pasti kita punya cita-cita supaya gampang. Kita selalu mengingat, oh iya, cita-citaku kepingin jadi tentara, cita-citaku kepingin jadi polisi, cita-citaku kepingin jadi pejabat. Kalau kepingin jadi pejabat, apa persyaratannya? Mulai sekarang persiapan disiapkan. Aku kepingin jadi kiai, apa yang harus dipersiapkan? Ada supaya lebih penak. Ada, moga baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak mengingat mati supaya bertambah semangat menata dan menjaga hati. Kalau kita pahami mati itu secara harfiah, itu pindah tempat. Jadi pindah tempat. Kalau orang pindah tempat asalnya ada di alam dunia, sehingga pindah di alam akhirat. Nah di sini kalau hubungannya dengan mati, ingat bahwasanya ketika Nabiullah Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah terserah kamu, apa yang kamu lakukan, tapi ingat kamu akan mati. Nah kalau kita analogkan dengan kita di Singapura atau dimanapun, santri juga sama. Nyantri di Singapura itu tidak selamanya nyantri di Singapura dalam artian tempatnya, tetapi akan mati, akan meninggalkan Singapura. Nah oleh karena itu kalau masih atau selama di pesantren ini, kalau mengingat nanti akan keluar dari pesantren ini, maka ingat itu, diingat itu, mumpung di pesantren belajar yang giat. Kegiatan-kegiatan di pesantren diikuti semua. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Romo Yai, kita punya cita-cita, kita punya tujuan akhir untuk mencapai suatu kebahagiaan. Mumpung ada di pesantren, mulai subuh kegiatan diikuti. Artinya kegiatan-kegiatan rutin kita sebelum subuh diikuti, setelah sholat subuh juga diikuti. Duhanya iya, diingatkan oleh Ustadz Haji Imran tadi.
Diikuti semua karena apa? Karena ingat kalau di rumah belum tentu. Nah, belum tentu bisa mengerjakan. Akhirnya apa? Kalau mengingat itu, bahwa mengingat mati akan meninggalkan alam yang ada di Singa Putih, Masya Allah, waktu itu tidak lama. Mengingat seperti saya dulu ngaji, sudah berapa tahun di sini, mulai tahun 92 sampai sekarang. Masih ingat sebenarnya kayaknya sebentar gitu loh. Jalan di tengah sawah, artinya di jalan-jalan sawah di depannya mahkota, masih ingat itu. Bagaimana masa-masa jalannya masih terjal-terjal. Nah, sebentar sebenarnya. Tapi kalau ingat itu, kalau ingat bahwasanya nanti akan meninggalkan Nusa dan insya Allah akan semangat untuk belajar. Nah, kemudian di situ kalau disampaikan oleh Nabiullah oleh malaikat Jibril lagi, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqahu. Cintailah siapa yang kamu cintai, tapi ingat kamu akan pisah dengannya. Nah, kalau kita mencintai seseorang atau mencintai barang, kalau terlalu cinta, nah, tapi tidak ingat akan pisah, akan terhipnotis dengan itu. Tetapi kalau kita ingat itu, maka kita kembali kepada belajar lagi. Kalau misalnya sebagai santri, nah, saking senangnya sampai dulinan, saking senangnya sampai bermainan, tapi lali dengan tujuan nyantri itu. Ingat bahwasanya permainan dan sebagainya akan memisahkan kita, akan pisah dengan kita. Wa'mal ma syi'ta fa innahum majziyun bih. Lakukan apa yang kamu lakukan, apa terserah, tapi ingat semua ada balasannya. Nah, kita ingat di pondok, wis nglakon opo ae tapi eling balasannya pasti ada. Nah, mengingat mati berarti kita akan mengingat tujuan akhir kita. Kalau kita sudah seperti itu nyadar, oh ya nantinya seperti ini. Kalau kita hubungkan dengan kita sebagai orang-orang yang sudah tua, ingat akan tujuan akhir kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semangat untuk beribadah, semangat untuk menata batin kita agar supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sebagai santri, ingat bahwa akan meninggalkan pesantren ini dengan semangat belajar. Mudah-mudahan kita semua dikawal hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak mengingat mati supaya bertambah semangat menata dan menjaga hati. Beberapa hari yang lalu itu saya ke Lamongan, 40 harinya Mbak Yu saya pulang itu tengah malam dengan anak-anak ya, kecil-kecil karena saya itu ya. Saya melihat itu mulai dari Lamongan sampai ya rumah itu ya pinggir-pinggir jalan tengah wengi, insya Allah fenomena ini di mana-mana. Ya. Itu rumah-rumah ya wis tutup, toko-toko ya wis tutup. Sing urip niku kafe ya. Sing urip niku kafe. Ya. Lah sing ngebekti iku ya rata-rata ya arek usia ini niku SMA. Kita harus apa disampaikan Ustaz Ibrahim itu beruyur. Dukun geria itu ya lepas wonten ya kampung niku jam 3 jamnya ini teko ndi ya teko kafe. Sing rame niku ya
sing napa wifi sing wifi ya niku sing kathah ya. Nah kula nggih mboten semerap, kula nggih mboten ati ya. Rupine kados mekaten. Dados wonten pundi-pundi mulai ya sore ya, ngantos jam wonten niku ya niku ingkang ngebeki kafe-kafe niku ya nggih sak sampeyan niku rata-rata niku ya. Sehingga napa sehingga saking mriku mawon saged dipun tingali ya menawi lari neng kados sak sampeyan menika ya. Niku boten saged ngerawat imane kanthi sami. Mongko napa? Mongko atine niki saged napa saged mati. Jasate urip tapi ya, atine niki mati. Sehingga boten eling dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lan kewajiban dateng Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh ini bisa pun telak. Napa malih eling cita-cita. Ya. Sehingga napa tergerus terkontaminasi kali situasi. Situasi dos pundi kemawon, situasi bagaimanapun keadaannya, ya kita tetap ya kedah jagi namine iman. Namine kebiasaan-kebiasaan ingkang sae khususipun saking pondok panjenengan sedaya dipun gembleng wonten pondok pesantren khususipun pondok pesantren Singaputi, kebiasaan-kebiasaan menika kedah terus diurip-uripi sampai mati. Sehingga napa? Sehingga tujuan panjenengan sedaya, cita-cita panjenengan sedaya niku tetep ya tetep wonten pikiran panjenengan. Ya. Nah, cita-cita menika ya tujuan urip panjenengan sedaya menika saged gampil dipun ya capai keranten napa keranten iman sampeyan menika tetep sampeyan napa sampeyan ya cekeli kelawan nyekeli iman ya kelawan nyekeli ya zikir kelawan nyekeli agamanipun Allah Subhanahu wa taala dan kebiasaan-kebiasaan ingkang sae mongko napa tujuan urip panjenengan sedaya wis cita-cita menika saged tetep dipun napa dipun cekeli. Boten gampang ucul. Tapi menawi ya cepet terkontaminasi kali keadaan mongko tujuan urip panjenengan sedaya niki saged napa saged ucul. Pramila ma'asyiral barahmatullah para santri ya, semoga kita sedaya menika sami terus jagi kebiasaan sae ingkang sampun panjenengan sedaya ya lampahi wonten pondok pesantren selama wonten pondok pesantren sehingga wekdal panjenengan sedaya menika medal terus dipun cekeli ngantos napa ngantos mati. Ya, maka dan ingkang saged kula sampaikan ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak mengingat mati supaya bertambah semangat menata dan menjaga hati. Berbicara tentang mengingat mati, lebih-lebih kita dalam masa-masa menuntut ilmu. Ketika hati itu mati, sulit untuk bisa menerima ilmu yang kita pelajari. Yang tadi disampaikan oleh Haji Imron, khususnya para santri ketika libur.
ketika di rumah tidak ada kegiatan yang untuk mengistiqomahkan ketika berada di pondok, di situ bagian daripada mati istiqomah. Wonten setunggal dawuh, man kasratal dhahik tumitul qalba. Orang itu kalau banyak bahagia, kakean guyon asli, artinya lupa dengan tanggung jawab, itu bisa mematikan hati. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada kata tidak ingat kepada Allah, selalu berpikir kepada Allah. Contoh kecil mawon ketika kula dengan saya omong-omong yang tidak ada manfaat. Makanya kita disuruh oleh Kanjeng Rasul, kalau sesuatu perkumpulan kita tidak ada manfaat itu suruh ditinggal. Karena itu bagian daripada melupakan hati ini ingat kepada Allah. Ketika hati itu sudah sakit, sudah mati, maka ya semuanya akan mati. Cita-cita mati, tujuan yang baik juga mati. Maka kembali lagi, arti daripada ketawa itu adalah bahagia dunia merupakan akhirat. Kembali lagi, bahwasanya yang untuk memperbanyak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu karena amal yang amal soleh, maksudnya seperti itu. Jadi kita untuk memperbanyak amal-amal soleh yang tentunya kita tahu termasuk di antara istiqomah kita ya sholat, ya istiqomah dzikir pada sholat dan sebagainya, itu bagian daripada untuk menjaga agar hati kita tidak sampai mati. Khususnya ketika kita masih masa-masa belajar ini, jangan sampai hati kita dimatikan supaya bisa menerima apa yang kita cita-citakan. Ketika kita mendapat nasihat itu bisa masuk di hati kita. Jangan sampai ketika kita masih bersemangat untuk mencari ilmu, hati kita jangan sampai kita matikan dengan memperbanyak tertawa, yakni melupakan akan tanggung jawab sebagai santri. Demikian sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman wudu sing ngiler-ngiler itu wudu. Ayo wudu. Ayo, nomor satu itu ayo wudu. Nek ngantuk gak gelem wudu itu sombong. Nek wis sombong gak dicintai Gusti Allah. Wis ngantuk dibuka konjone diringno ya berangkat wudu. Setan aja hilang. Saya lanjutkan. Dalam kehidupan semua pasti ada akhirnya. Kalau barang di dunia ini sing gak berakhir, pasti ada titik akhir. Cuman bedanya nek lomba Melayu startnya jelas, finishnya jelas. Itu nek lomba Melayu. Tapi dalam kehidupan si jenenge mati, begitu lahir tanggal lahir
jelas, cuma kapan sih tidak jelas. Karena ketika ada penyampaian tadi sebelum saya itu, saya mikir, jadi enak itu masa-masa kayak santri modern ini, seneng-seneng ini. Kalau mikir sumpah dulu kayak dikirimi, wayai lu yo mana, untuk lulus mana pak, MA, lulus MA mati, enak. Karena apa? Karena belum masa berpikir tanggung jawab. Karena semakin tua pikir tambah wangi, tambah sunyi. Kadang-kadang mikir, mana MA enak, mikir agaknya terus mati. Karena pada titik puncak kesenangan mati. Sedangkan kita ini siklus, hidup ini kan siklus. Nek kapan ono enak mesti ono enak. Nah ketika masa-masa belum dewasa, itu kan masa persiapan untuk menuju tantangan-tantangan berikutnya. Padahal tahun-tahun yang akan datang ini bukan semakin mudah, semakin berat, tantangan global semakin berat. Pilihannya, apakah kita bisa ngimbangi perkembangan zaman yang persaingan semakin ketat ini, atau kita tergilas menjadi orang terbelakang. Paling gampang mikirnya ketika wong iso ngene gini gak iso. Makanya Tafsir saya pikirnya seperti itu. tidak akan menang lagi. Kembali di awal, karena mati itu barang sing pasti dan kita tidak tahu kapan kita akan ditemukan dengan kematian. Maka kembali kepada ya harus pandai-pandai menjaga hati, menjaga pikiran. Dalam rangka ketika kita menemukan kematian itu sudah tertata. Kalau udah yo dungane kemana? Enak yo arek cilik seneng-seneng iki nggo macam mati. Kita menemukan kesempatan itu. Si repot itu gak pernah mikir seneng-seneng iki gak mati-mati. Jadi tumpah kaya sawone tok ngono. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami hal semacam itu. Nah supaya gak kejadian itu ya harus disiapkan oleh saat ini. Jadi Pak Yai mah logika ini, nek kapan dungo soal umur mesti kepingin umur panjang. Lu umur panjang gak urusan gak apa-apa. Nang Mekah itu pas hari terakhirnya kan cuekku sudah mulai itu nang Mekah. Sama, kita hidup di dunia seperti itu pada saat ini. Ya moga-moga jika umur bawah ya pangeran, lebih mulia. Saya kepingin ya itu siapa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Qur 17 mengingat mati supaya bertambah semangat menata dan menikmati. Kita sebagai seorang santri atau sebagai seorang siswa, yang jelas kita semua mempunyai cita-cita dan tujuan ketika kita sudah
lulus dari sekolah atau kita sudah keluar dari pondok pesantren. Makanya dalam quote ini dijelaskan, perbanyaklah mengingat mati. Kita bisa memahami bahwa kita pasti keluar dari pondok atau belum dari pondok ataupun sudah lulus dari SMA. Yang jelas ketika kita membayangkan itu, yang jelas kita sudah mempunyai bayangan ke depan, mempunyai cita-cita apa yang akan saya lakukan ketika kita sudah keluar dari pondok atau sudah lulus sekolah. Nah, ketika kita sudah memahami apa tujuan atau cita-cita kita, maka dengan mengingat itu kita akan menata diri kita. Apa yang perlu kita siapkan untuk melakukan atau menggapai cita-cita yang telah kita cita-citakan setelah kita lulus dari pondok. Makanya ketika kita di pondok atau di sekolah harus selalu belajar. Belajar apa? Belajar apa yang telah diajarkan oleh seluruh ustadz dan seluruh guru yang ada di pondok pesantren. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah masuk pada zaman society 5.0. Di situ itu kita sebagai seorang santri harus mempersiapkan diri dengan zaman yang sangat maju. Karena ketika kita tidak mempersiapkan diri, maka kita nanti akan ketinggalan, akan menjadi orang yang kalah dari teman-teman yang lain. Makanya marilah kita selalu memperbanyak ilmu, menambah pengalaman agar kita bisa mencapai cita-cita atau tujuan yang kita inginkan ketika kita sudah selesai atau lulus sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami quotes pada halaman 17 pada buku iling-ilingan. Perbanyak mengingat mati supaya bertambah semangat menata dan menjaga hati. Kalau memakai perasaan mengingat mati itu bagi saya pribadi sesuatu yang menakutkan, ngeri, karena setiap hari menjalani hidup itu dari tetangga kanan kiri, dusun sebelah, desa sebelah itu ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gantian kalau di desa saya itu 7 hari selamatan, di sebelah selesai ada lagi. Jadi terus kalau dengar itu, saya pribadi itu langsung terima astagfirullahaladzim. Jadi ibaratnya belum siap karena dosa yang mungkin banyak, salah hilaf yang begitu banyak. Jadi memang benar quotes ini itu sangat penting. Kita harus banyak-banyak mengingat mati. Dari apa? Ya dari kejadian-kejadian di sekitar kita. Kalau nggak ada kejadian di sekitar kita, ya kita harus membuat kejadian itu sendiri supaya kita ingat mati. Caranya ya mungkin bisa datang ke kuburan, takziah, ke makam keluarga, ayah, ibu atau kakek nenek. Itu wadah atau sarana untuk mengingat mati.
saya memang sangat mengerikan. Iling-iling mati niku. Tapi di samping sesuatu yang mengerikan itu ada manfaatnya, supaya ya kalau kayak ini ngomong istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi mugi-mugi kalimat yang kita ucapkan dengan tulus, ikhlas, sepenuh hati itu diijabah sama Allah. Kita minta ampun, kita bertaubat, terus neriman. Jadi kita memiliki sifat sing qanaah dengan keadaan apapun pada diri kita, itu kita terima. Apa yang terjadi pada diri kita itu terima. Toh kita hidup itu untuk antri mati. Gak ada semuanya yang hidup itu terus-terusan hidup. Orang zaman sekarang sangat langka yang hidupnya 100 tahun lebih. Bahkan bisa viral itu kalau umurnya 100 lebih zaman sekarang itu. Terus ibadah kita juga tambah enak, tambah marem. Ibaratnya jenengan tahajud itu bisa nangis-nangis barang. Makin anteng nih, iling bentar lagi saya akan mati. Kalau nggak buat ibadah, buat apa lagi? Yang hartanya banyak juga gitu. Buat apa ini harta ini? Nggak akan saya bawa mati. Sedekah jadi los, zakat los, infak los. Jadi sesuatu yang mengerikan bagi saya tadi itu masih ada sisi-sisi yang baik yang perlu, yang bisa didapatkan dari mengingat mati. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.